Bisa dilihat di sini untuk akar brokoli yang kita tanam ini sudah terlihat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel bertani buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perbanyakan bibit brokoli dengan tunas anakan. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, agar sahabat bertani buah dimanapun berada bisa melakukannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel bertani buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Brokoli merupakan salah satu jenis sayur yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain dengan harganya yang cukup bersaing, brokoli juga memiliki banyak gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Untuk itu, tidak ada salahnya kita melakukan penanaman brokoli di sekitar pekarangan rumah. Selain untuk menambah kegiatan kita dalam proses bercocok tanam di sekitar pekarangan rumah, kita juga bisa menghemat untuk biaya kebutuhan dapur. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini mari kita langsung saja untuk melihat indukan brokoli yang nantinya akan kita jadikan sebagai bibit lanjutan dalam kita proses menanam brokoli di sekitar pekarangan rumah. Yo. Jadi ini merupakan tanaman brokoli yang sudah cukup tua, yang mana dari tanaman brokoli ini sudah memiliki banyak tunas seperti ini. Yang mana tunas-tunas dari tanaman brokoli ini nantinya kita jadikan sebagai bibit baru untuk kita melakukan tanaman brokoli selanjutnya. Jadi di sini terlihat dari daun brokoli ini sangat rusak. Ini dikarenakan ayam yang sangat gemar makan sayur. Walaupun dari tunas brokoli ini sudah sangat rusak seperti ini, tetapi ini masih bisa kita perbaiki lagi dengan kita melakukan perawatan sederhana. Dan nantinya kita jadikan sebagai bibit baru agar kita tidak melakukan semai pada tanaman brokoli selanjutnya. Karena di sini kita sudah memiliki tanaman brokoli yang sudah cukup tua dan memiliki banyak tunas yang bisa kita manfaatkan sebagai bibit selanjutnya. Caranya juga cukup mudah sekali, dan untuk melihat video selengkapnya ikuti dan tonton terus video ini, dan usahakan untuk tidak men-skipnya karena sepanjang video ini penuh dengan tips ataupun cara bagaimana kita untuk melakukan perawatan dan juga menanam brokoli di sekitar pekarangan rumah kita dengan mudah dan sederhana. Oke, jadi berhubung karena bibit dari brokoli yang kita akan kembangkan ini sudah tersedia, maka di sini kita akan melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman brokoli melalui tunas anakan seperti ini. Oke, jadi di sini kita langsung saja mengambil atau memotong tunas dari brokoli yang sudah ada ini. Seperti ini. Kita ambil secukupnya menurut ketersediaan lahan dan juga media tanam yang kita miliki. Ini untuk tunas anakan ini sudah sangat bagus, besar, terlihat subur, dan bisa kita manfaatkan sebagai bibit baru pada penanaman brokoli untuk tahap selanjutnya. Sehingga kita di sini tidak perlu melakukan penyemaian dalam proses penanaman brokoli. Nah, selanjutnya di sini kita menyediakan, di sini saya memanfaatkan kantong plastik bekas yang nantinya ini kita manfaatkan sebagai media tanam tunas brokoli untuk nantinya kita melakukan persemaian atau pengakaran dari tunas brokoli yang sudah tersedia ini. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk media tanam pada kantong plastik ataupun polybag yang kita miliki ini kita menggunakan tanah murni saja, tidak tercampur dengan pupuk kandang. Karena jika nanti media tanam pada polybag ataupun kantong plastik ini kita campur dengan pupuk kandang, dikhawatirkan nanti terjadinya pembusukan pada bibit brokoli yang kita punya ini akibat munculnya
jamur pada media tanam sehingga membuat busuknya bekas potongan pada tunas brokoli yang akan kita jadikan bibit ini. Oke, sekarang kita langsung saja untuk menanamkan tunas yang sudah kita potong ini sebagai bibit baru dalam proses penanaman brokoli di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, selanjutnya media tanam ataupun polybag yang sudah kita beri atau kita tanam tunas brokoli seperti ini kita tempatkan di tempat yang teduh, di mana tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya di sini kita perlu melakukan penyiraman ketika media tanam di sekitar polybag ini sudah terlihat kering. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Itu tujuannya agar menghindari kebusukan pada tunas yang kita tanamkan pada media tanam ini. Jadi berhubung di sini untuk media tanam yang kita gunakan di sini sudah lembab, maka di sini kita tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Dan biasanya untuk penanaman tunas anakan pada tanaman brokoli seperti ini akan muncul akar sekitar 2 minggu sejak dilakukannya penanaman seperti ini. Nah, jika nanti sudah muncul akar, itu ditandai dengan munculnya daun baru seperti ini, maka untuk bibit brokoli yang sudah tumbuh nantinya itu bisa dipindahkan ke media tanam yang baru untuk melakukan pembesaran dan pemeliharaan sampai panen nantinya. Oke, jadi inilah bibit brokoli yang sudah kita lakukan penanamannya melalui tunas anakan sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang di sini kita akan melihat apakah bibit brokoli yang sudah kita lakukan penanaman sekitar 2 minggu yang lalu ini sudah tumbuh akar atau belum. Maka di sini kita langsung saja untuk membongkar dari polybag ataupun media tanam yang sudah kita sediakan dan kita tanam sebelumnya ini. Oke, jadi di sini kita lakukan pembongkarannya secara perlahan agar tidak merusak bibit brokoli yang sudah kita lakukan penanaman ini. Bisa dilihat di sini untuk akar brokoli yang kita tanam ini sudah terlihat seperti ini. Nah, ini dia. Dan untuk lebih jelasnya di sini kita bisa merendamnya untuk melihat pertumbuhan akar yang sudah mulai terlihat dan mulai lebat pada bibit brokoli yang kita tanam melalui tunas anakan ini. Untuk bibit brokoli yang kita tanam melalui tunas anakan ini umurnya sekitar 2 minggu sejak dilakukan penanaman tunas anakan yang kita potong melalui induknya langsung. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempersiapkan media tanam yang lebih besar untuk kita melakukan pembesaran tanaman brokoli yang sudah kita bibitkan sebelumnya ini. Nah, di sini kita harus mempersiapkan media tanam, yang mana media tanam ini merupakan campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Yang mana yang dimaksud dengan perbandingan 1:1 ini adalah 1 bagian untuk tanah dan 1 bagian untuk pupuk kandang, dan kita aduk secara merata. Setelah kita aduk merata seperti ini, maka di sini kita langsung saja untuk memindahkan media tanam ini atau mengisinya ke dalam polybag ataupun pot yang kita gunakan dalam proses pembesaran bibit brokoli yang akan kita tanam di sekitar pekarangan rumah ini. Oke, jadi dalam proses pembesaran bibit brokoli yang sudah kita tanam melalui bibit anakan ini, di sini saya menggunakan polybag ukuran 15x20. Oke, sekarang kita langsung saja mengisi polybag yang sudah kita sediakan ini dengan media tanam yang sudah kita persiapkan ini. Oke, untuk polybag sudah selesai kita sediakan, maka di sini kita langsung saja untuk melakukan penanaman bibit brokoli yang sudah kita bongkar ini. Dan sekali lagi di sini saya akan menunjukkan akar yang sudah tumbuh pada bibit brokoli yang sudah kita lakukan penanamannya melalui tunas anakan ini.
Jadi di sini kita padatkan secukupnya untuk mempercepat proses perkembangan akar. Karena akar yang mulai tumbuh pada bibit brokoli yang kita punya ini masih cukup sangat muda. Jadi kita tidak boleh terlalu memadatkan media tanam dalam penanaman bibit brokoli yang kita lakukan ini. Dan untuk bibit selanjutnya di sini saya rasa kita tidak perlu melakukan pembongkaran karena pada bibit pertama di sini kita sudah melihat akar yang sudah tumbuh pada tunas anakan yang kita lakukan ini. Dan dalam proses pemindahan ini kita usahakan untuk media tanam ini agar tidak pecah. Itu tujuannya untuk mengurangi tingkat stres bibit brokoli yang kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ini. Oke, untuk proses penanaman sudah selesai kita lakukan. Maka di sini selanjutnya kita melakukan penyiraman. Yang mana penyiraman kita lakukan ini kita usahakan menggunakan campuran garam Inggris. Yang mana tujuan kita menggunakan garam Inggris dalam proses penanaman ini yaitu bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada bibit yang kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ini. Seperti contoh pada bibit sebelumnya ini tadi kita melakukan pembongkaran. Jadi di situ tingkat stres bisa berkurang dengan adanya campuran garam Inggris yang kita gunakan, sehingga untuk proses pertumbuhan dari bibit yang kita tanam ini bisa lebih cepat dan bisa lebih subur. Oke, jadi di sini sedikit saya jelaskan mengenai garam Inggris ini. Garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk proses penyuburan dan mempercepat pembesaran pada tanaman yang kita rawat menggunakan garam Inggris ini. Sedangkan untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa melakukan pembeliannya secara online. Dan perlu diketahui di sini, untuk garam Inggris ini sangat berbeda sekali dengan garam dapur yang biasa kita gunakan dan kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan dosis yang kita gunakan dalam pembibitan yang kita lakukan ini, di sini kita menggunakan setengah liter air. Kemudian kita larutkan garam Inggris ini seujung sendok makan saja. Oke, seperti ini. Kira-kira kurang lebih 1/8 dari sendok makan yang kita gunakan sehari-hari. Langsung saja kita larutkan ke dalam setengah liter air. Selanjutnya di sini kita lakukan penyiraman secukupnya, dan perlu diperhatikan dalam proses penyiraman ini kita tidak boleh mengenai daun ataupun batang pada bibit yang kita gunakan ini secara langsung, dan kita usahakan untuk penyiraman di sekitar bibit yang kita tanam ini. Lakukan penyiraman secukupnya sampai media tanam dalam polybag ini lembab. Oke, untuk selanjutnya di sini kita hanya tinggal melakukan perawatan sederhana saja. Dan untuk awal penanaman ini kita meletakkan bibit brokoli yang baru saja kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ini di tempat yang teduh terlebih dahulu sekitar 1 minggu saja. Setelah itu bisa kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Dan jika kita sudah memindahkan bibit brokoli ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, maka di situ kita harus melakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembapan media tanam pada polybag yang kita gunakan dalam proses pembesaran brokoli yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah ini. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman brokoli di dalam polybag di sekitar pekarangan rumah dengan cara yang sangat sederhana sekali, yaitu di sini kita tanpa melakukan penyemaian dan memanfaatkan tunas anakan dari tanaman brokoli sebelumnya yang kita punya. Tetapi jika kita tidak memiliki tanaman brokoli sebelumnya, maka di sini kita harus juga tetap melakukan penyemaian agar kita mendapatkan tanaman indukan untuk kita melakukan penanaman selanjutnya dalam penghijauan di sekitar pekarangan rumah dengan tanaman sayur dan buah. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada. Jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.